Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin membahas materi tentang struktur kepemilikan. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi struktur kepemilikan. Jadi teman-teman, di sini kami mengutip dua pengertian dari definisi struktur kepemilikan. Yang pertama menurut Imade Sudana. Ia menyatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal ke dalam perusahaan, sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Pendapat yang kedua yaitu menurut Meinyaki. Ia berpendapat bahwa struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan publik. Dan struktur kepemilikan merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Jadi, dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kepemilikan adalah jumlah saham yang dimiliki orang dalam dengan jumlah saham investor. Selanjutnya, jenis struktur kepemilikan. Ada dua jenis struktur kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan tersebar. Kepemilikan saham dikatakan menyebar jika kepemilikan saham menyebar secara relatif merata ke publik. Tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. Pada model ini, perusahaan memiliki pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang sedikit. Kepemilikan yang tersebar ini merupakan model dari negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Selanjutnya, kepemilikan terkonsentrasi. Dikatakan terkonsentrasi jika sebagian saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya, komposisi struktur kepemilikan. Ada beberapa komposisi struktur kepemilikan, di antaranya kepemilikan keluarga. Kepemilikan saham di negara berkembang sebagian besar dikontrol oleh kepemilikan keluarga, termasuk salah satunya perusahaan di Indonesia. Perusahaan dikatakan dimiliki oleh keluarga apabila pimpinan atau keluarga memiliki lebih dari 20% hak suara. Selanjutnya, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen secara aktif ikut dalam pemilihan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dengan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar. Selanjutnya yang ketiga, kepemilikan institusional, yaitu saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain. Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan, termasuk investasi saham. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan investasi. Yang keempat, kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian-bagiannya
yang berstatus luar negeri atau perorangan badan hukum pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia. Yang kelima, kepemilikan pemerintah, yaitu jumlah kepemilikan saham oleh pihak pemerintah dari seluruh modal saham yang dikelola perusahaan pemerintah dan dikendalikan oleh para birokrat, memiliki tujuan yang didasarkan pada kepentingan politis dan bukan untuk mensejahterakan masyarakat dan perusahaan. Selanjutnya, pemisahan kepemilikan dan kepengurusan. Yang pertama ada keterbatasan model perusahaan kewirausahaan. Kewirausahaan secara umum memiliki 3 kepemilikan, yaitu 1. Kepemilikan perusahaan itu sendiri yang menyangkut aset-aset yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, kepemilikan kompetensi yang meliputi kualitas sumber daya manusia, model pengelolaan, dan struktur organisasi yang akan menentukan kualitas serta kuantitas proses produksi. Dan yang ketiga yaitu kepemilikan hak remunerasi atas pengelolaan perusahaan yang umumnya secara sederhana dapat dipahami sebagai fungsi dan keuntungan perusahaan. Pemisahan yang kedua yaitu masalah dalam model manajerial, timbul karena terpisahnya pengelolaan perusahaan kepemilikan menyebabkan tidak sinkronnya kepentingan pemilik dan pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama. Hak pemegang saham yang pertama yaitu hak dasar pemegang saham, mencakup hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan, hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham, hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi, dan hak untuk memperoleh pembagian laba atau profit perusahaan. Hak pemegang saham yang kedua yaitu berpartisipasi dalam diberikan informasi atas keputusan perubahan-perubahan penting perusahaan, mencakup yang pertama perubahan anggaran dasar atau akte pendirian serta dokumen-dokumen tentang pengelolaan perusahaan lainnya, yang kedua otorisasi saham tambahan, dan yang ketiga transaksi luar biasa termasuk pengalihan seluruh atau hampir seluruh aset yang berdampak pada penjualan perusahaan. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan hak suara dalam RUPS dan harus diberikan informasi tentang aturan-aturannya. Yang pertama, tanggal, tempat, dan agenda RUPS termasuk informasi lengkap dan akurat tentang masalah-masalah yang akan diputuskan dalam rapat. Yang kedua, memiliki kesempatan untuk mengajukan pernyataan kepada pengurus dan untuk mengusulkan pemecahan. Yang ketiga, partisipasi efektif dalam keputusan penting mengelola perusahaan. Yang keempat, hak suara baik dikeluarkan dengan kehadiran atau tanpa kehadiran pemegang saham. Selanjutnya, struktur dan komposisi permodalan diungkap. Yang pertama, kemungkinan struktur dan komposisi permodalan memungkinkan pemegang saham tertentu untuk memperoleh tingkat pengadilan yang tidak profesional dengan memiliki saham harus diungkapkan. Nah, selanjutnya pengalihan pengendalian perusahaan harus diperbolehkan. Pertama, peraturan dan prosedur tentang pengembalian pengendalian perusahaan di pasar modal dan transaksi luar biasa. Yang kedua, kebijakan anti-takeover tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan pengurus dari kewajiban pengakuan pertanggungjawaban. Selanjutnya, pelaksanaan hak-hak atas kepemilikan. Yang pertama itu mengungkapkan keseluruhan tata kelola perusahaan dan kebijakan pemungutan suara berkaitan dengan investasinya. Yang kedua, mengungkapkan bagaimana mereka menangani bentukan kepentingan yang material yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan hak-hak pemilik utama berkaitan dengan investasinya.
hak konsultasi, yang dimana pemegang saham termasuk pemegang saham institusi harus diperbolehkan untuk saling berkonsultasi tentang masalah-masalah berkenaan dengan hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam prinsip tersebut di atas, dapat dikecualikan untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya ada special issue relating to corporate governance and family control. Kebanyakan penelitian CG diadakan dengan sampel perusahaan besar atau korporasi di USA yang pada umumnya memiliki kepemilikan yang besar atau widely held. Untuk koperasi di luar USA dan UK, terdapat karakteristik kepemilikan yang berbeda, yaitu kepemilikan saham yang terkonsentrasi atau dikuasai oleh keluarga. Kanada, Eropa, kontinental, Asia Timur, India, dan lain-lain. Family firm adalah perusahaan yang dijalankan oleh ahli waris dari orang-orang yang sebelumnya berkuasa atau bertanggung jawab atau oleh keluarga kandung pada saat transfer kontrol kepada ahli waris. Selanjutnya ada determinants of pervasive family control. Yang pertama, negara dengan budaya korupsi, dengan kurangnya perlindungan hukum, dan memiliki kepemilikan yang cenderung memiliki konsentrasi, biasanya melibatkan keluarga kaya dengan kontrol piramid. Yang kedua, sistem pajak negara kemungkinan memiliki implikasi untuk alokasi pengendalian lebih dari perusahaan besar. Dividen dibayar oleh satu perusahaan ke perusahaan lain untuk double taxation di US, tapi di tempat lain dividen hanya dikenakan pajak bila dibayar oleh perusahaan kepada seseorang. Yang ketiga, negara-negara kaya dengan piramida kontrol keluarga yang luas cenderung demokratis dan lebih sosial, sementara mereka dengan kepemilikan tersebar cenderung memiliki politik yang lebih liberal. Yang keempat, keterbukaan terhadap perekonomian dunia merupakan benefit dari kontrol. Yang terakhir ada implikasi dari family control. Pengendalian perusahaan yang luas untuk beberapa keluarga lama umumnya tidak diinginkan. Mereka menemukan bahwa negara-negara dengan miliarder yang memiliki kekayaan lebih besar relatif terhadap pertumbuhan PDB lebih lambat dibandingkan negara-negara sama lainnya dengan beberapa miliarder lama atau dengan miliarder baru. Mereka melihat piramida kontrol seperti mengunci dominasi ekonomi yang didirikan keluarga kaya.